Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Untuk membahas tema kita ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan perhatikan bersama bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Mari saya bacakan bagi kita pada kesempatan ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pemazmur pada saat ini di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, dia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya, ya. Untuk dimana supaya pemazmur juga bisa melihat, ya, dan dia bisa memperbaiki kalau apabila ada salah jalan, apabila ada jalan yang serong, ya, maka Allah sekiranya dapat menuntun dia dan membimbing dia kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, melalui Mazmur ini kita harus mengetahui kalau ada sesuatu di dalam diri kita yang dapat mendukakan Tuhan. Sehingga kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 24 berkata, lihat apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur sedang ingin mengatakan kepada setiap kita, memberikan pelajaran penting bahwa kita harus belajar mengetahui kalau ada sesuatu di dalam diri kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan dan dibenarkan dan kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka kita memiliki tanggung jawab untuk jangan lagi menjalani kehidupan kita di dalam Kristus itu dengan mendukakan Allah. Mungkin ada kebiasaan, ya, karakter yang buruk yang harus kita baharui supaya karakter kita itu menjadi karakter Kristiani atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, melalui Mazmur ini kita harus mengetahui kalau ada, ya, sesuatu di dalam diri kita yang berpotensi yang dapat mendukakan hati Allah. Kita harus bersedia meminta Allah untuk menguji kita supaya kita dapat melanjutkan pekerjaan pengudusannya di dalam diri kita. Waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serta-merta tiba-tiba kita langsung menjadi orang yang, ya, kebal terhadap dosa, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini masih bisa kita jatuh dalam dosa. Tetapi supaya jangan jatuh dalam dosa, maka mari, ya, kita berdoa meminta supaya Tuhan menunjukkan hal-hal apa saja dalam diri kita yang dapat mendukakan atau berpotensi menyakiti hati Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kita di dunia ini, ya, kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu dengan hidup berjalan di dalam tujuan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita jumpai sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita, maka kita harus berbesar hati untuk berbalik, untuk insaf, untuk sadar, untuk bertobat, datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kita. Selain kita berdoa meminta supaya Allah menguji kita, supaya dapat melanjutkan pekerjaan pengudusannya di dalam diri kita, ya, kata-kata kotor, perbuatan yang tidak menyenangkan hati, kemudian mungkin sikap hati yang salah, keliru, ya. Ketika Tuhan tunjukkan itu dan apabila kita jumpai ada hal-hal buruk di dalam diri kita, maka mari kita mau memperbaikinya di dalam pertobatan. Dan bersyukur sebagai orang Kristen, engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang akan menolong kita untuk bisa menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki apa yang salah, apa yang serong di dalam hidup kita. Maka coba kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa segala tulisan Alkitab kita, kitab suci kita yang diilhamkan Allah, memiliki manfaat yang besar, yaitu untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Jadi ketika kita meminta Tuhan untuk menilik hati kita, menguji hati kita, ya, untuk Tuhan membukakan, menyingkapkan apa yang salah di dalam hidup kita, maka ketika kita sudah mengetahui itu melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk diberikan kekuatan untuk hidup lurus. Dari yang bengkok menjadi lurus, dari yang hidup dalam kenajisan, kita sekarang hidup di dalam kebenaran. Nah, ini menjadi suatu tanggung jawab, ya, peranan penting firman Tuhan. Kalau Anda mau hidup benar, hidup di dalam pertobatan, maka setiap hari engkau harus mau membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman yang akan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Firman itu akan menyadarkan kita apa yang salah di dalam hidup kita, dan firman itu juga akan mengajarkan kita, ya, apa itu kekudusan, apa itu kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama, ini ada sebuah potongan foto atau gambar yang bisa saya share, saya bagikan pada kesempatan ini. Ada seorang bernama Marcus Aurelius, dia berkata demikian, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, maka kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius ini dia berkata, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, maka kamu akan menemukan kekuatan. Di dalam bagan yang ada di samping saya ini, di sebuah gambar ini, Bapak Ibu Saudara lihat, yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup itu kematian, hasil dari usahamu, jodoh, cuaca, ujian dari Tuhan, perilaku orang lain, dan pendapat orang lain. Menurut gambar yang ada ini, bahwa hal-hal itu tidak bisa kita kontrol. Kapan kita mati, hasil dari usaha kita, jodoh, cuaca, ujian dari Tuhan, perilaku orang lain terhadap kita, atau pendapat orang lain kepada kita, kita tidak dapat mengontrolnya, ya. Namun sebaliknya ada hal yang bisa kita kontrol di dalam hidup kita, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita dapat mengontrol usaha dan kerja keras kita. Bagaimana kita mengatur untuk rasa syukur, pengucapan syukur kita setiap hari yang kita jalani kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur. Kita dapat mengontrol pola pikir kita. Kita juga dapat mengontrol bagaimana di dalam setiap peristiwa hidup kita, kita dapat berpikir, melihat dari sisi positif, cara berpikir positif. Kita dapat juga mengontrol teman bergaul kita, sehingga Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebaikan kita, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang benar, ya. Nah, bahkan juga kita dapat mengontrol untuk kita mau bersukacita, bahagia, ataukah kita memilih untuk bersungut-sungut, menggerutu, dan menyalahkan situasi atau keadaan. Nah, Marcus Aurelius berkata, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, maka kamu akan menemukan kekuatan. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, dengan kita fokus kepada firman Tuhan, ya, kita fokus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mau diri kita terbuka, ya, kepada pembaharuan firman Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan. Dari gambar yang ada di depan saya ini, Bapak Ibu Saudara lihat, jelaskan hal yang tidak bisa kita kontrol itu kematian, hasil usaha, jodoh, cuaca, ujian dari Tuhan, perilaku orang lain, atau pendapat orang lain. Namun ada tanggung jawab yang bisa kita kontrol, yaitu apa? Cara memperlakukan orang lain, rasa syukur kita, pola pikir kita, berpikir benar, ya, kemudian kebahagiaan, teman bergaul, usaha dan kerja keras, ini bisa kita kontrol. Nah, mari kita lakukan bagian kita, ya. Ketika kita bisa mengontrol hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka kita akan menemukan kekuatan. Karena itu, mari sesuai dengan apa kata pemazmur, dia meminta supaya Allah menyelidiki hatinya, ya. Allah menilik hatinya supaya dia bisa melihat kalau ada jalan yang serong, dia mau supaya
Jalan yang serong itu dituntun oleh Tuhan untuk dia kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang kekal. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa hidup yang serong, hidup yang salah akan diluruskan, dibaharui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua dan kembali membawa kita mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Hidup kita senantiasa di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Satu pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, terima kasih Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami, menilik hati kami, baharui hati kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, karena jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih kesempatan ini Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Berkati setiap kami, hati yang keras Tuhan lembutkan untuk menerima firman yang ada, sehingga apa yang menjadi yang salah, apa yang serong, apa yang bengkok dalam hidup kami Tuhan diluruskan oleh firman-Mu, sehingga Tuhan kami pada saat ini berjalan di dalam rencana Tuhan. Apa yang bisa kami kontrol, apa yang bisa kami atur di dalam kehidupan kami, kami lakukan bagian kami, dan selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kami kontrol dalam diri kami, tetapi kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tetapi apa yang bisa kami kontrol di dalam hidup kami, mengevaluasi diri, terbuka kepada firman Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup yang serong, hidup yang salah dibaharui oleh Tuhan dan diluruskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk kami yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, urapi, berkati kami. Apa yang kami kerjakan biarlah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan sebelum menutup mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, program ini, hamba memohonkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menolong, menyertai dan memberkati kita semua mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di dalam ibadah kita lainnya, dan biarlah pesan firman Tuhan boleh memberkati kita, menguatkan kita untuk terus beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.